Halo, selamat datang di channel saya, Aldi Okta. Dan di video kali ini kita mau ngebahas HP iPhone lagi, yaitu iPhone 11 Pro, di mana ini keluarannya juga di tahun 2019 ya. Udah sekitar 2 tahun dari launchingnya, dan sekarang bagaimana nasibnya di tahun 2021. Nah, yang kita tahu, kalau untuk iPhone 11 Pro ini, waktu awalnya keluar, dia ada beberapa varian, di mana varian tertingginya bisa sampai 20 juta. Untuk bodinya, si iPhone 11 Pro ini dia udah menggunakan kaca di bagian depan dan belakang. Untuk di bagian belakangnya dia ada 3 buah kamera plus 1 LED flash. Untuk di bagian depannya dia ada 1 buah kamera dan ada beberapa sensor di poninya. Lalu untuk frame ya, dia pakai frame yang aluminium, di mana ini bisa membuat kesan lebih mewah lagi di iPhone 11 Pro. Dan untuk layarnya dia udah pakai Super Retina XDR OLED di iPhone 11 Pro. Kalau di iPhone X sebelumnya kan hanya Super Retina display, tapi dia sekarang udah pakai Super Retina XDR OLED. Dan untuk layarnya sendiri dia berukuran 5,8 inci. Untuk chipset yang digunakan di iPhone 13 ini adalah A13 Bionic. Untuk sekarang itu kan yang terbaru ada A15 ya. Dan untuk chipset A13 Bionic ini sendiri sebenarnya masih mumpuni banget untuk di tahun 2021. Baik itu untuk main game berat ataupun untuk aplikasi-aplikasi berat lainnya gitu ya. Itu masih bagus banget dan masih bisa dipakai banget untuk di tahun 2021. Nah, si iPhone 11 Pro ini juga udah mengantongi sertifikat IP68 dan dimana dia udah lebih tahan air dan tahan debu juga pastinya. Untuk RAM-nya sendiri, si iPhone 11 Pro ini menggunakan RAM sebesar 4 GB. Dan untuk pilihan internalnya dia ada 64, 256, dan 512 GB. Nah, kita balik lagi ke bagian kameranya. Untuk bagian kameranya tadi kan ada 3 buah di belakang. Ada 12 megapiksel kamera utama, di mana ini udah yang wide. Terus juga udah ada 12 megapiksel untuk telefoto. Dan yang terakhir ada 12 megapiksel untuk yang ultra wide. Nah, semuanya ini udah bisa pakai sensor OIS kecuali yang ultra wide. Untuk kamera depannya dia ada 1 buah kamera 12 megapiksel dan ini udah ada gyro AIS-nya. Memang nggak sebagus OIS, tapi AIS udah membantu banget sebenarnya untuk stabilisasi kamera. Dan untuk perekaman video di kamera belakang itu udah support hingga 4K 60 fps, dan di bagian kamera depan ini udah ada peningkatan lagi dari iPhone sebelumnya. Jadi untuk di bagian kamera depan dia juga udah support untuk 4K 60 fps. Ini adalah contoh dari kamera depannya. Coba jalan santai. Kayak gini aja sih masih bagus juga untuk iPhone. Udah pasti bagus ya kalau iPhone sih. Dan ini untuk resolusi 4K yang 60 fps. Coba jalan aja. Sini cahaya mataharinya cukup kuat. Untuk suaranya mungkin bisa didengar ya. Ini untuk kamera belakangnya resolusi 4K juga 60 fps.
Nah, di sini baterai untuk si iPhone 11 Pro juga udah mendapatkan peningkatan dari yang sebelumnya. Kalau sebelumnya hanya 2000-an, sekarang di iPhone 11 Pro dia udah sampai 3046 mAh. Dengan kecepatan cas itu hingga 18 watt. Jadi dia udah support fast charge hingga 18 watt. Kalau untuk di iPhone sebelumnya, dia kan hanya 15 watt super fast charge. Dan untuk di iPhone 11 Pro, dia udah support hingga 18 watt. Jadi ya ada peningkatan lah. Jadi pengecasan juga nggak lama, baterai juga udah mulai besar gitu ya. Dan katanya untuk klaimnya, di iPhone 11 Pro ini lebih tahan kurang lebih 4 jam daripada di iPhone XS sebelumnya. Jadi untuk kamera si iPhone 11 Pro ini masih kepake banget sebenarnya. Dia udah menghasilkan gambar yang detail, juga untuk HDR-nya dia juga udah bagus untuk pemilihan warna dan kontrasnya juga udah sesuai. Dan ini bisa banget untuk videonya yang bisa kita gunakan hingga 4K 60 fps. Jadi kita bisa bikin konten, apalagi di sini juga udah ada sensor OIS-nya atau Optical Image Stabilization, jadi di mana gambar yang dihasilkan lebih stabil lagi untuk video dan untuk foto, apalagi yang low light, karena dia udah pakai OIS, jadi pastinya gambar yang dihasilkan lebih bagus atau lebih terang lagi. Lalu juga untuk bermain game, ya iPhone XS aja yang sebelumnya kita review, itu juga udah bagus banget, udah bisa main game berat, apalagi di iPhone 11 Pro ini. Untuk game-game berat seperti Genshin Impact bisa dihajar dengan mulus, untuk main PUBG bisa sampai yang ekstrim, untuk main Mobile Legends bisa rata kanan. Dan untuk baterai, dia juga udah nggak boros lagi kayak di iPhone sebelumnya, apalagi dia udah pakai chipset yang terbaru ya, A13 Bionic. Jadi memang ada efisiensi antara chipset yang lama dengan yang barunya. Pasti ada peningkatan. Dan untuk sekarang pastinya harga iPhone 11 Pro ini udah mulai mengalami penurunan, walaupun belum signifikan. Karena kalau sekarang itu harganya masih 9 sampai 10 jutaan. 9 itu untuk yang varian internal yang terendah, dan 10 jutaan itu hingga yang 256. Kalau untuk yang 512 harganya mungkin ya di atas 10 ya, mungkin 11. Ya mungkin. Kalau saya sih tadi searchingnya hingga yang 256 aja, harganya itu 10 jutaan. Dan beberapa varian iPhone 11 Pro itu untuk yang bagian versi negaranya itu ada yang 2 buah kartu, tapi ada juga yang 1 buah kartu. Jadi ya kalian memang harus jeli untuk milih regional mana yang mau kalian beli, mau 1 kartu atau 2 kartu gitu ya. Dan kalaupun 2 kartu, pastikan dua-duanya aktif. Biasanya kalau X-Inter itu nggak dipakai di SIM 2-nya, bisa jadi nggak keblokir gitu untuk emailnya. Dan kalau memang dia udah pakai dua-duanya dari awal, ya pastinya nggak terblokir gitu ya. Jadi kesimpulannya kalau untuk iPhone 11 Pro di harga 9-10 jutaan mungkin memang masih agak mahal ya. Jadi kalau bagi kalian yang mau beli, mungkin bisa tahan dulu hingga iPhone 13 tuh resmi masuk ke Indonesia. Dan untuk iPhone 11 juga seperti itu. Kalau belum resmi masuk ke Indonesia atau harga yang belum stabil, harga iPhone 11 Pro ini memang masih harga normal atau harga yang sekarang. Tapi kalau udah resmi masuk iPhone 13 gitu ya ke Indonesia, pastinya harga iPhone 11 Pro juga mengalami penurunan. Dan penurunannya itu bukan sedikit, lumayan juga, 1-2 juta bisa jadi kan. Jadi ya, bagi yang mau beli ya sabar aja. Akhir tahun atau awal tahun 2022 itu pasti harganya udah turun. Oke, kayaknya itu aja untuk video kali ini. Semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Saya Alif Priyatna pamit. Sampai jumpa di video selanjutnya. Ciao!